Semuanya pakai itu ya? Iya, pakai dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang pertama, saya mohon maaf kepada Bapak, kepada para asatiz, orang-orang tua. Saya duduk di atas, bukan saya yang mau, tapi disuruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahibul bait beserta seluruh keluarga, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu orang ustaz, kalau dua orang ustazani, kalau tiga orang, empat, lima dan seterusnya asatiz. Mana tahu nanti ada orang ceramah yang terhormat asatiz, anaknya nanya, "Mama, asatiz itu apa?" "Ustaz cuma besar." Begitulah dalam bahasa Arab, ada mufrad tunggal, ada musanna dua, ada jamak 3 dan plus. Para asatiz, guru-guru kita yang selalu membimbing kita, baik yang hadir maupun tak datang, mudah-mudahan umur mereka dipanjangkan Allah, supaya bisa kita terus ngaji, barokah usia mereka melimpah kepada kita insyaallah. Ini saya sedang berada di majelis Qurratul Uyun. Kenapa diletakkan di sebelah kiri? Karena jantung hati di sebelah kiri, supaya selalu terus di hati. Qurratu artinya sejuk, uyun mata. Qurratul uyun sejuk dipandang mata. Gimana rasanya Pak Ustadz? Seperti yang sedang saya rasakan saat ini. Sejuk terasa mata saya. Kenapa sejuk? Dekat kipas angin. Di bawah kipas itu pula ada bunga-bunga. Maka insya Allah berbunga-bunga kita di dunia, berbunga-bunga pula di surga Jannatul Firdaus. Pak Ustadz, bunga-bunga di surga itu apa sama seperti di majelis Qurratul Uyun? A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah nikmat surga. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Bunga ini apakah ada di surga? Sudah pernah dilihat mata, sudah pernah didengar telinga, sudah pernah terlintas di hati dan tercetus di pikiran. Adapun nanti di surga itu nikmatnya surprise, kejutan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang kita merasa mata kita tidak layak untuk melihat nikmat surga karena mata terlalu lama dipakai untuk drama Korea. Kadang tangan kita terasa tak layak untuk bersalaman dengan Rasulullah SAW karena terlalu banyak menyentuh, memegang, menandatangani yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya jalan adalah taubat, bukan taucu, taubat. Maka pada ulang tahun Qurratul Uyun yang ketiga, betul? Maka ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Kok 3 Pak Ustadz? Ulang tahun yang ketiga. Yang keempat nanti kita lanjutkan. Poin yang pertama adalah bahwa kita merasa diri kita banyak dosa. Saya karena merasa banyak dosa lah, maka saya sholat subuh beristighfar minta ampun. Kalau kita merasa beramal ingin masuk surga, surga tak bisa kita tembus dengan amal kita. Jadi kita beramal itu memandang dosa yang begitu banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa pikiran.
Saya udah hijrah Pak Ustaz. Saya dari kecil masuk pesantren Pak Ustaz. Dari kecil sudah pakai hijab. Saya dari kecil berteman dengan orang baik. Dosa saya apa? Ketika kita bertanya dosa kita apa, itulah dosa kita. Merasa diri tidak berdosa, maka kita sedang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi motivasi awalnya adalah Adam alaihi salam diciptakan Allah, lalu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajara, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda setan, akhirnya dia pun terjerumus dalam dosa. Lalu kemudian dia sadar dan bertobat, lalu dia berdoa, doa yang paling tua, Rabbana zolamna anfusana. Kenapa dia bilang kami? Dia tidak katakan Rabbi zolamtu nafsi. Dia tidak bilang nafsi, tapi dia katakan Rabbana zolamna anfusana. Karena dia berdua dengan istrinya Hawa, bertaubat kepada Allah. Dia katakan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu ketika Ustaz mengucapkan itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, jamaahnya mengatakan amin. Padahal di dalam ucapan itu tidak ada ungkapan minta ampun. Tidak ada. Tidak ada di dalam kalimat itu ampunkan aku ya Allah. Tak ada. Sekarang kita cek artinya satu-satu. Rabbana, ya Tuhan kami. Zalamna, kami sudah menzolimi. Anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Adakah dalam kalimat itu minta ampun? Tidak ada. Malu Nabi Adam kepada Allah, minta ampun kepada Allah SWT. Sama seperti tamu datang, sudah lama air minum nggak keluar, dia malu untuk minta, mana air minumnya? Enggak. Lalu dia katakan, andailah tidak ada air minum, betapa keringnya kerongkongan kami. Kalimat itu adalah ungkapan seorang yang malu untuk meminta. Nabi-nabi itu beradab kepada Allah, dia malu untuk meminta. Nabi Ayub meninggal anaknya, kalau kambing tak sebut meninggal, mati kambingnya, kering kerontang kebunnya, habis semuanya. Ada yang mengatakan yang diterima Nabi Ayub itu adalah likuifaksi. Tanah berjalan seperti yang terjadi di Palu, dengan sekali gerakan lalu kemudian mati kebunnya, mati ternaknya, hancur rumahnya. Yang setia bersama dia tinggal Siti Rahmah. Makanya Pak Kuas selalu mendoakan, Allahumma raham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Jadikanlah kedua pasangan ini berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Rahmah kepada Ayyub walaupun ternaknya sudah mati. Itu makna doa itu. Bukan ketika uang panja berkurang lalu berkurang cintanya. Mati ternaknya, meninggal anaknya, kering kebunnya, cintanya tetap kepada Ayub. Lalu apa kata Rahmah kepada Ayub? Aku tidak tahan melihat ujianmu Ayub. Berdoa kepada Allah. Aku mau minta kepada Allah, kata Ayub. Tapi akhirnya dia minta juga kepada Allah. Apa kata Ayub kepada Allah? Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Tidak ada Ayub minta, ya Allah aku sakit, minta ampun, anakku mati, kebunku mati, ternakku mati, tolonglah aku. Tidak, dia hanya katakan Rabbi, ya Tuhanku, anni sesungguhnya aku massaniyad dur, aku kena ujian, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang terkasih dan sayang. Begitulah adab kita kepada Allah. Mataku banyak dosa, telingaku penuh dengan dosa. Kalau diputarlah pita rekaman telinga kita ini, entah apa-apa saja isinya. Kita berharap nanti begitu diputar rekaman telinga ini di akhirat, hai malaikat, ya putarkan rekaman telinga Abdul Somad
Begitu diputarkan rekaman telinga selama 63 tahun, diputarkan sejak akil balik, mudah-mudahan yang terdengar adalah kajian suara Imam Masjidil Haram. Putarkan rekaman telinganya, langsung diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Senang hati kita karena di hadapan malaikat yang terdengar adalah ayat Quran. Bagaimana kalau ketika diputarkan tiba-tiba yang terdengar, what can I do? What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untuk? Tapi yang lama-lama dulu Pak Ustaz mana? Sebelum taubat, sebelum hijrah, masa SMA, masa pacaran dulu. Makanya selalu kita minta Rabbil firli. Rabbil firli artinya tutupi. Itu antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini afani. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, tutupilah rekaman masa lalu itu ya Allah. Hai malaikat, putarkan rekaman matanya apa saja yang dia lihat. Seperti kita punya kamera CCTV, kita pulang dari kantor, dari tempat kerja, dari luar kota, kita mau lihat apa yang direkam oleh CCTV dari sejak kita pergi sampai pulang, kita rekam, kita tonton lagi ulang, bisa. Oh, kucing masuk. Oh, itu kok ada sepeda motor. Oh, keren. Oh, itu siapa yang masuk? Oh, kok tiba-tiba gelap? Oh, kok ada pocong? Rupanya ada orang sedang ngeprank. Rekamannya ada. Begitu mata kita nanti akan diputarkan. Saat itu lidah tidak bisa berkata. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, lidah terikat, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Kemana saja tanganmu melangkah mengayun kaki, kaki melangkah ke majelis ta'lim Qurratul Uyun. Tanganmu kemana saja mengusap kepala anak yatim. Berapa kali? Sekali seumur hidup. Na'udzubillah. Kalau bisa tiap hari mengusap kepala anak yatim. Tangan saya mengusap kepala anak yatim tiap hari Pak Ustaz. Kenapa? Saya tinggal di panti asuhan. Tangan saya mengusap kepala anak yatim tiap hari Pak Ustaz. Kenapa? Saya mengkoleksi anak yatim. Bagus. Ustaz Somad, di rumah saya ini ada koleksi anak yatim dari seluruh Indonesia, dari 5 pulau, Sabang sampai Merauke. Kata seorang bapak-bapak jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz macam-macam yang nampak. Ustaz Somad, selamat datang di rumah saya. Di rumah saya ini saya koleksi banyak anak yatim. Yang pertama saya panggil dari Papua, datang anak yatim Papua. Dari Kalimantan, datang. Dari Sulawesi, datang. Saya tanya, berapa semuanya Pak Haji? 1.700. Biayanya sebulan berapa Pak Haji? 800 juta. Kalau Ustaz mau ke dapur, silakan. Kita akan lihat. Mau lihat telur ayamnya, belum makan udah kenyang. 1.700 orang. Sekolah disediakan dari TK sampai perguruan tinggi. Ini berapa orang yang nanggung donaturnya Pak Haji? Dia senyum. Kenapa Pak Haji? Saya sendiri Pak Ustaz. Koleksinya luar biasa. Begitu kalau mau menebus dosa masa lalu. Ini minum khamar, judi, narkoba, pacaran, berzina, pakai sabu-sabu, narkoba. Begitu bertobat, yang dikoleksi kucing Anggora, ayam hutan, monyet, istighfar minta ampun, sedekah 2.000. Tidak sesuai antara perbuatanmu sebelum bertobat, setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Selama ini berada di jalan mana? Kau selama ini berada di jalan mana?
Jalan Sudirman Pak Ustaz, bukan itu yang aku maksud. Berada di jalan setan, berada di jalan tuyul, berada di jalan pelet, berada di jalan babi ngepet, berada di jalan LGBT, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak punya masa lalu? Semua kita punya masa lalu. Memang Ustaz Abdul Somad dari kecil sekolah di pesantren, habis itu ke Mesir, habis itu ke Maroko, habis itu jadi ustaz bersama majelis taklim pondok pesantren. Emang Ustaz ada dosanya? Ada. Dosanya apa Pak Ustaz? Hanya saya dengan Allah yang tahu. Bisa Ustaz ceritakan? Malulah saya. Diri kita ditutup dengan peci, ditutup dengan koko, ditutup dengan sorban, ditutup dengan titel Profesor, Doktor, Abdul Somad, LC, MA, Datuk Seri Ulama, Kiai Haji. Puncaknya kita akan menghadap Allah dan itu semua tinggal di batu nisan. Itu pun kalau orang ingat. Tinggal semuanya di buku Yasin. Tinggal semuanya di buku jari. Yarji usnani, yang dua pulang ke rumah. Anak istri mengiring ke liang lahat. Yarji usnani, hartanya pulang, mobilnya pulang, selimut bludrunya pulang, kendaraan sepeda motornya pulang, ambulannya pulang. Ambulan pulang, penyewa rumah sakit, anak menantu cucu sahabat kerabat andai tolong tetangga pulang. Payah bekawah hidup, yang tinggal cuma satu, yang hari ini sibuk dengan sosial medianya, selebgram, YouTuber, sibuk untuk membuat akun supaya menarik tiap hari. Akun lompat dari gunung sudah, masuk ke sungai sudah, akhirnya buat akun baru menjilat WC, nak kopi mati. Yang sibuk dengan operasi plastiknya, awal-awal dioperasi dagu, kata saya dagu sudah tajam, hidung kurang, tajamkan lagi. Sudah mantap, tapi matamu belum, wabah lagi, tidak akan berhenti terus sampai mati. Kenapa? Itu memang sudah kerja setan. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an sama'ilihim dari kiri. Yang sibuk dengan outfitnya, sekali berdiri 200 juta, sepatu 50, saking licinnya, lalat, nyamuk, kepleset semuanya. Celana, baju, cincin, jam tangan, topi, kacamata, lengkap semuanya. Mati, digulung pakai kain kapan. Yang lain tinggal di rumah, dibuatkan museum. Giliran cucu miskin susah melarat, dijual mereka di kaki lima. Habis. Yang kekal abadi mana? Tengah malam kau terbangun berkata Allahu Akbar. Yang kekal abadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yang kekal abadi mana? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kekal abadi yang mana? Bawa 2-3 nasi bungkus pergi ke panti asuhan, menyenangkan hati fakir miskin, orang jompo, anaknya 5, dilahirkan meregang nyawa, saat sudah tua satu pun tak ada yang menyenangkan hatinya. Datang kita membawakan kain sarung, membawakan tasbih, meleleh air matanya, terketuk pintu langit, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita isi untuk sisa-sisa usia. Saya dulu menyangka bahwa hidup ini masih lama. Saya selalu membuat program, di laptop saya buat program jangka panjang sampai umur 63 tahun. Insya Allah mati 2040. Lahir 77, sekarang 2021, sudah 44 tahun. Walaupun banyak orang yang menyangka masih 24. Lalu saya pun menyusun program aku mati 2040. Ternyata apa yang terjadi? Teman satu kelas meninggal, satu angkatan meninggal, adik kelas stroke meninggal. Sejak itu saya tidak lagi berpikir, kenapa ada tukang es lewat? Sejak itu saya tidak lagi terpikir bahwa akan mati umur 63 tahun.
Jadi yang saya pikirkan sekarang, bagaimana setiap jam, setiap menit, setiap detik usia yang dititipkan Allah, roh bersemayam dalam jasadku, jangan sampai diisi dosa, paling tidak diisi amal soleh. Alhamdulillah, pagi tadi ketemu silaturahim dengan jamaah, menjelang siang ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, Qurratul Uyun. Setelah itu nanti siang ketemu lagi masjid apa namanya? Pokoknya masjid lah. Atau kemudian berjumpa dengan jamaah. Nanti malam ketemu lagi dengan majelis. Ada untuk jamaah, ada hari untuk keluarga, pulang ke Pekanbaru Riau. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa. Ayo roh, sudah cukup jatahmu berada di dalam diri, badan, jasad Abdul Somad. Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau menghadap Allah dalam keadaan ridha dan diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku yang soleh. Jamaah Qurratul Uyun ada di sana. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Apa kata malaikat? Salamun tibtum, salam, selamat datang ke dalam surga. Tibtum, kalian sudah buat baik amal soleh. Fadkhuluha, masuklah ke dalamnya. Khalidin, apa arti khalidin? Unlimited, tanpa batas waktu. Di surga kita akan selamanya insyaallah. Amin. Ini tempat sementara. Sekarang ini tempat bukan main nyaman, kursinya empuk, pakai sandaran 2 lapis, air minum santri 2 botol, memandang ke kanan bunga kipas angin, ke kiri tiang basket, tenang adem ayem. Tapi saya di sini mesti sadar, kau di sini sementara Abdul Somad. Sampai waktumu habis, kau mesti cabut dari sini. Sudah dikasih tahu tadi, Ustadz siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, jam 10 mesti cabut. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalmu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditambah walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dimajukan walaupun sesaat. Siapapun yang menyuruh saya mesti cepat, ceramah mesti dipercepat, jam 10 kurang 15 mesti berhenti. Saya tidak, karena saya sudah dipatok sampai jam 10. Kalau kami pulang semua, silakan, selama kameranya hidup saya tetap ceramah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa motivasi kita pertama adalah taubat. Setelah taubat, amal. Ada orang taubat, habis taubat dia tak beramal. Bapak nggak ikut pengajian, yang penting taubat Pak Ustaz. Nanti bekal menghadap Allah apa? Ya terserah Allah aja lah. Oh, nggak bisa begitu. Kita harus siapkan bekal. Ustaz, nanti umrahnya berapa hari di Makkah? Berapa hari di Madinah? Kita di Makkah insya Allah 4 hari, di Madinah 3 hari. Habis itu kita akan ke Jeddah, lalu kita kemudian mampir ke Turki. Oh, kenapa dia bertanya? Karena dia mau buat persiapan koper penuh. Kepada semua jamaah umrah, kopernya jangan lebih dari 25 kilo. Nanti kalau overweight saya tidak tanggung. Oke Pak Ustadz. Begitu ditimbang, menjerit koper itu. Tolong, betul koper, minta tolong. Lewat di kota, tidak bisa lewat. Kata security pengaman di airport, tolong buka kopernya. Tapi ini jamaah Ustaz Abdul Somad, buka, kami curiga jangan ada apa-apa. Kenapa? Nampak ada gambar daun, jangan-jangan ini ganja. Begitu dibuka, rupanya daun salam rendang. Kenapa kamu bawa ini rendang banyak betul? Saya nggak selera makanan Arab Pak Ustaz. Kalau nggak ada rendang ikan teri saya nggak bisa. Curiga pemerintah Saudi Arabia, jangan-jangan ini narkoba jenis baru. Apa nih? Kue sambal keras, kain musim dingin. Nanti katanya di Madinah itu dingin, maka tapak kaki itu seperti masuk, dinginnya menusuk tulang. Maka disiapkan semua celana 3 lapis, dalam
jaket semuanya, siap semua, siap. Begitu sampai di Madinah, rupanya udah musim panas. Salah informasi. Uang siap semua, dibawa uang rupiah, uang dolar, takut nanti kekurangan. Soalnya mau belanja, jamaah berdatangan ke rumah, dia tahu mau berangkat umrah. Titipannya minta ampun, ada yang ceret kuning, ada yang tempat celah, ada yang batu cincin. Siap semua. Padahal di Makkah cuma 3 hari, 4 hari, di Madinah 3 hari. Tapi persiapannya matang luar biasa. Sekarang dia mau menghadap Allah kekal. Tak ada persiapan sama sekali. Apa yang akan kau siapkan? Mumpung masih ada waktu, perbanyaklah. Sempat-sempatkan sholat tahiyatul masjid. Sempat-sempatkan ada majelis ilmu. Sempat-sempatkan pergi ke rumah anak yatim panti jompo. Sempat-sempatkan baca surat Al-Kahfi malam Jumat, surat Yasin. Baca Yasin itu tiap malam. Saya nggak sanggup tiap malam Pak Ustadz, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup Pak Ustadz, zikir. Zikir pun tak bisa juga Pak Ustadz, mati aja dah. Apalagi yang bisa kau lakukan hidup ini? Amal itu dibagi 3. Ada namanya amal badan, tegak, rukuk, sujud, tasbih, tahmid, takbir, baca Quran, pengajian, amal badan. Kaki melangkah, tangan menghayun, mata melihat, lidah bergerak, kerongkongan bersuara, berkeringat, berpeluh. Ini namanya amal badan. Saya amal badan nggak bisa Pak Ustaz, udah tua. Amal harta. Amal harta nggak perlu keluar keringat, tinggal pencet aja, tet, nomor rekening BSI sekian atas nama Yayasan Wakaf Syekh. Begitu dikirimkan, alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa Bapak menangis haru? Salah ketik. Mau ngirim 10.000 terpencet 1 juta. Amal harta, ada pembangunan masjid, kirim. Pembebasan tanah 1 meter 500.000, kirim. Anak yatim fakir miskin mau sekolah, kirim. Sekolah tahfiz Al-Quran, kirim. Ini amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Alhamdulillah Pak Ustaz, ruko yang ada di sana itu semuanya, coba Ustaz hitung semua banyak sekali. Punya siapa? Enggak tahu. Kebun-kebun alhamdulillah Pak Ustaz, sebagian sudah saya wakafkan 2 hektar. Saya wakafkan 2 hektar untuk biaya operasional guru-guru penghafal Quran. Anak-anak pun tenang menghafal Quran, adem, ayam, tentram. Ini namanya amal harta. Tapi ada amal yang tidak keluar duit, tidak pakai transfer, tidak bergerak badan. Ini amal ringan. Tapi bagi sebagian orang berat, namanya amal kolbu. Jangan katakan kalbu, karena kalbu artinya anjing. Kalau kaldu, minyak ayam. Kolbu, kolbu, sabit kolbi, kokohkan hatiku, kuatkan hatiku ya Allah. Namanya amal kolbu, amal hati. Apa itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah taubat, saya sudah ngaji, saya sudah puasa sunat, sudah 3 tahun ikut Quratul Uyun, kok masih tetap demam ya? Allah ingin uji hatimu. Allah sudah uji duitmu, ternyata kau rajin sedekah. Allah sudah uji badanmu, ternyata kau rajin sholat sunat. Tapi hatimu belum teruji. Ini banyak orang sekarang. Dulu ketika saya belum hijrah, belum ikut pengajian, sehat-sehat aja. Sekarang dikit-dikit flu, dikit-dikit demam, dikit-dikit batuk. Allah ingin menguji hati. Makanya perbuatan yang utama adalah ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda ngeluh, saya sudah ngaji, sudah ikut pengajian, sudah enggak pacaran, kawan saya masih pacaran, sehat-sehat aja. Saya Pak Ustaz, begitu ke masjid, keluar dari masjid, hilang sendal. Sampai ke sepeda motor, helm kena hujan. Kok kejam sekali Allah Pak Ustaz? Allah ingin menguji hatimu. Sabar tak menerima ujian ini? Ini yang disebut dengan amal qalbi. Tawakal, ridha, qanaah, sabar. Ini semua adalah amal-amal qalbi. Amal badan sudah. Ibu-ibu yang datang kemari 3 dapat amal. Pertama amal badan, kakinya melangkah.
Yang kedua, amal harta, bensinnya mengalir. Saya nggak pakai bensin Pak Ustadz, pakai Pertamax, ya. Saya pakai Dexlite, silakan. Amal harta sudah, amal hati, menahankan penderitaan lama kali Ustadz ini ceramah. Amal hati namanya. Maka ada orang yang beramal hati tapi tidak beramal harta. Ada orang beramal harta tapi tidak beramal badan. Kita disuruh tiga-tiganya, hati, harta, badan. Ini semua adalah amal-amal kita. Beramallah. Kita disuruh beramal ini kapan Pak Ustaz? Saya sudah bosan beramal ini. Beramal Ustaz ini ngajak ceramah, Ustaz ini ngajak sholat duha, Ustaz ini ngajak sholat tasbih, Ustaz ini ngajak iktikaf, Ustaz ini ngajak khatam Quran, Ustaz ini ngajak maulid. Sampai kapan kita beramal nih Pak Ustaz? Sampai ruhmu keluar dari jasad. Begitu ruhmu sudah keluar dari jasad, nggak akan ada lagi ibu-ibu Qurratul Uyun ngajak pengajian. Pernah ibu melihat jasad terbujur kaku, lalu kemudian ada yang ngajak, yuk pengajian yuk. Kalau mereka masih nge-SMS, kirim WhatsApp di grup ngajak pengajian, gembiralah, berarti kau masih hidup. Pagi-pagi kau buka mata, kau pegang handphone, masih ada tulisan, nanti sore pengajian ya. Tersenyumlah. Jangan murung, jangan marah. Jangan kau katakan, apa nih ngajak-ngajak ngaji terus? Sekali-sekali ngajak shopping, kenapa? Sampai masanya nanti, ada masanya matamu terbuka, kau lihat tidak lagi ada handphone. Terbuka, tidak lagi kau lihat ada lampu. Terbuka, gelap gulita. Dan yang kau dengar selama ini, kalau kau buka mata, ayo sarapan pagi. Buka mata, ayo pengajian. Buka mata, TV masih hidup. Rencana mau nonton TV, ternyata ditonton TV. Sampai masanya kau buka mata, gelap. Yang ada hanya pertanyaan, marabbuka. Saat itulah baru kau rindu. Farji'na, balikkan aku lagi ke dunia, masukkan aku lagi ke Qurratul Uyun. Kalau kau balik untuk apa? Na'mal salihah, kami mau beramal soleh, mau ikut pengajian ulang tahun Qurratul Uyun yang ketiga. Sudah terlambat, Beb. Masa yang kuberikan sudah habis, dan sekarang kau tidak lagi dituntut untuk beramal. Ini kan yang kau minta selama ini. Kau kan selama ini mengatakan sudah bosan sholat, sudah bosan berdoa, sudah bosan sedekah. Masa yang kau minta sudah datang. Siap-siaplah untuk menuju surga atau neraka. Tapi insya Allah hari ini kita masih dititipkan Allah ruh dan jasad. Subuh tadi kita masih berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Taubat sudah. Setelah taubat, beramal sudah. Yang ketiga, amal tidak diterima kalau tidak berilmu. Taubat 3 orang anak muda, pelaku dosa dan maksiat. Setelah mereka bertobat, mereka pun bersemangat untuk sholat. Lalu kemudian ketika mereka sholat, saat mereka sholat itu tiba-tiba jatuh bangkai tikus dari atap loteng rumah yang lapuk. Tuh, kaget katanya. Kata imamnya di depan, kaget. Kata makmum yang di belakang, 1 orang, nggak boleh ngomong. Kata kawan yang di sebelah, untung saya nggak ngomong. Batal 3-tiganya. Tidak cukup hanya sekedar taubat, nggak selesai hanya sekedar beramal. La ilaha illallah. Tapi coba lihat pangkal ayatnya. Fa'lam, berilmulah tentang la ilaha illallah. Alhamdulillah, Qurratul Uyun pengajiannya berkurikulum, bersilabus, bukan ngaji bebas. Ternyata Qurratul Uyun sudah menghatamkan 4 kitab. Salah satu kitabnya adalah Qurratul Uyun. Ternyata diambil dari nama kitab. Salah satu kitabnya adalah Ta'limul Muta'allim, tentang adab-adab menuntut ilmu. Jadi pengajian ibu bukan pengajian kaleng-kaleng. Baca kitab. Kami ngaji di Qurratul Uyun 4 kitabnya. Apa aja kitabnya? Aku lupa. Tapi kalau kau mau silakan kunjung website kami. Begitu, insya Allah. Yang belum ikut Qurratul Uyun segera sebelum pendaftaran ditutup. Yang sudah ikut istiqomah
sampai ke pintu surga. Jangan diaminkan. Masa cuma sampai pintu nggak masuk? Jamaah jangan terjebak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berilmu. Orang biasanya membuat dia baca, ingin dengar, keingin tahuan. Buka langsung cari Google, ingin tahu, aku penasaran nih mau tahu apa yang kau tuh. Ini artisnya jadi nikah apa enggak? Ini artisnya jadi putus apa enggak? Ini artisnya dihamili oleh Mona. Macam-macam info yang dia cari. Tidak puas membaca website, dilihat dari di YouTube. Tidak puas di YouTube, akhirnya nelpon teman. Penasaran tentang sesuatu yang belum tentu dapat dibawa sebagai bekal menghadap Allah SWT. Sementara cara ceboknya dia tidak penasaran. Ustaz nggak sopan cara cebok. Kalau ceboknya nggak betul, sholatnya nggak sah. Cara cuci bajunya nggak betul, dia tidak peduli. Bajunya koko, sorban, celana, tapi dicuci dalam rice cooker, dalam mesin cuci. Ini baju kemeja papa, masuk. Ini peci papa, masuk. Ini kain sarung papa, masuk. Ini celana anak kecil habis pipis, masuk. Kena air masuk. Dimasukkan deterjen, masukkan air, pencet. Habis itu masukkan ke pengering, dryer. Selesai itu jemur. Dia tidak tahu bahwa air suci tadi berubah menjadi najis karena bercampur dengan najis. Dicium harum, dia bersih tapi tidak suci. Tapi bukan saya nyuci Pak Ustadz. Asisten rumah tangga kenapa tidak diajari? Kita sudah ngaji, ibu sudah ngaji masalah toharah bersuci. Panggil dia, siapkan kursi, ibu duduk, ini ustazahnya sekarang. Kalian kalau mau nyuci, tolong kalian bilas. Ini kemarin ada nggak kalian bilas? Tidak, menjemur aja. Kenapa nggak kalian bilas? Karena memang iklannya begitu, sekali kucek tanpa bilas. Dibilas, disiram pakai air, setelah bersih, kering, barulah dia suci, baru dipakai sholat. Sholat bukan sekedar kesucian hati, tempatnya suci. Kita kadang selektif betul kalau melihat sajadah, ini bersih apa tidak? Bersih. Tempat sudah bersih, badannya bersih. Oh, kalau kebersihan badan jangan tanya lagi. Dari mulai tapak kaki sampai ke tombe, anti dendral. Bersih badannya. Hatinya sudah dibersihkan dari hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat, nggak senang lihat orang lain dapat nikmat. Sama-sama satu pengajian, ustadznya satu, majelisnya satu, halaqahnya satu, liqahnya satu, judulnya satu, tapi hatinya macam-macam. Lihat teman sebelah, oh tasnya mulai terasa panas sih. Lihat teman pakai mobil baru, naik darah tinggi, padahal mobilnya minjam. Kita kan rugi 2 kali itu. Sudahlah dia tidak berkurang nikmatnya, malah nikmat sehat kita yang hancur kacau balau. Jadi kedatangan kita memang betul-betul fokus ingin ngaji. Adapun yang lain itu hanyalah kerikil-kerikil, bunga-bunga, batu-batu sandungan kecil yang menjadi lika-liku sebuah perjalanan dakwah. Maka bukan sekedar, kenapa Ustaz mulai dari pakaian? Karena pakaian yang kita bawa saat sholat. Lalu kemudian mulai bagaimana cara takbiratul ihram. Selalu ada pertanyaan, Ustaz kenapa begini? Pertanyaan-pertanyaan ke Ustaz itu adalah pertanyaan yang berpengaruh pada ibadah kita. Jangan nanya-nanya pertanyaan yang tidak ada efeknya sama sekali ke ibadah. Ustaz saya penasaran ini. Apa yang ibu penasaran? Itu Adam sama Hawa nikah, Pak Kuatnya mana? Nikah siri apa nikah terdaftar di kantor urusan agama? Apalah untungnya itu dan mahalnya apa ya Pak Ustaz ya? Seperangkat alat sholat atau kitab suci Al-Quran? Tidak berefek kepada amal kita. Coba kalau bertanya, kira-kira sholat duha itu awalnya jam berapa?
Yang paling afdal itu ayatnya apa? Kalau malam-malam itu kira-kira sholat apa duluan? Kira-kira nanti kalau saya selesai sholat tiba-tiba siku saya gatal, saya lihat ternyata ada kulit ikan mas. Kok saya juga boleh bersisi ya? Ternyata tadi waktu nyuci ikan mas kulitnya nempel. Berarti ada sebesar ujung kelingking yang tidak kena air wudhu. Kira-kira sholat saya sah apa tidak sah? Kalau sholatnya tidak sah, berarti sholatnya diqadha apa diiadah, atau qadhaan, adaan atau iadah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita risau, kerisauan kita bernilai ibadah. Ini kadang kalau ditanya, jamaah ada pertanyaan? Saya sebetulnya banyak yang mau saya tanya Pak Ustaz, tapi begitu pengajian hilang semua. Makanya ditulis. Di handphone itu kan ada satu di situ yang kita klik untuk mencatat. Pertanyaan nanti dengan Ustadz ini penting. Begitu ada sesuatu kita tanya, ini anak saya Pak Ustadz gimana cara mendidiknya? Pertanyaannya dia tanya Allah di mana? Allah itu laki-laki atau perempuan? Bagaimana cara menyembah Allah? Maka ini semua pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita selalu penasaran. Ustaz sampai sekarang masih penasaran, ya? Setiap ada sesuatu selalu saya tanya. Ustaz masih bertanya? Masih. Gimana Ustaz menjawabnya? Saya cari dalam kitab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada orang keluarganya, bapaknya, ibunya waktu hidup nggak sholat, setelah meninggal dibayar pakai beras? Hah? Sholat bisa dibayar pakai beras? Saya nggak bilang nggak boleh. Tunggu, saya pulang dulu ke rumah, saya buka kitab dulu, cari. Setelah dapat, baru dikirim. Oh, jadi Ustaz Somad sering juga ditanya. Tapi kami tonton di YouTube, yang bisa jawab di-upload. Nggak bisa disimpan. Jadi, dimanapun kita belajar, dimanapun kita sekolah, S1, S2, S3, S-Cendol, S-Teler, S-Doger, tidak akan pernah selesai ngaji. Saya sampai hari ini tetap ngaji, sampai hari ini tetap membaca. Kapan musibah terjadi? Bukan miskin. Kapan musibah terjadi? Bukan susah. Musibah terjadi ketika kita sudah merasa tahu dan kita menghukumi orang lain bersalah. Saya adalah orang yang tidak tahu, maka saya mesti mencari tahu. Ustaz Somad, ini adalah kota ilmu pengetahuan. Oh, kata Bupati Sumedang ke saya. Kok gitu Pak Bupati? Ya, ini kota ilmu pengetahuan, karena di sini banyak tahu Sumedang. Ibu terlalu serius. Bupatinya yang ngomong ke saya waktu saya datang ke Sumedang. Saya pun serius juga. Habis jam 10. Ternyata duduk di dekat orang yang hatinya haus ilmu, itu tidak terasa kita menyampaikan. Ustadz, ustazah, guru, itu ngerti betul psikologis. Dia paham betul kalau dia menyampaikan pada orang yang merespon, beda dengan orang yang tak merespon. Saya pernah ceramah di depan orang, 5 menit, rasanya cuma 5 jam. Tengok, belum sudah selesai. Dia nggak respon sama sekali. Tertulis di keningnya, not responding. Kapan itu Pak Ustadz? Acara kultum menjelang berbuka puasa. Ada responnya gini aja respon. Dia nengok jam juga lama. Sirine tidak berbunyi, kita yang disalahkan. Nah, makanya sejak itu kalau saya diundang saya, Ustadz nanti tolong datang acara pengajian jam berapa? Tarawih malam, oke. Jam berapa? Kajian iktikaf, oke. Jam berapa? Kajian setelah menjelang subuh, oke. Jam berapa? Berbuka puasa, enggak tobat. Ngapain menceramahi orang gelisah? Risau dia. Dia lihat wajah kita, ingat dia kalau pisang. Wajah kita coklat, sangkanya gula merah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, apa tadi acaranya? Milad Qurratul Uyun yang ketiga. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? 3. Apa yang 3? 3 itu yang diingat, jangan kalau pisang tadi. 3
tiga yang disampaikannya. Yang pertama, kita mesti merasa berdosa, banyak silap, banyak salah masa lalu, masa kita mesti bertaubat. Setelah taubat tidak cukup hanya itu, maka diiringi dengan amal saleh. Amal tidak diterima kalau tidak dengan amal ilmu yang benar, maka kita mesti menuntut ilmu. Tertulis di belakang truk, ilmu jangan dituntut karena dia tidak bersalah. Ada aja mereka nulis di belakang. Kemarin lebih bahaya lagi tulisannya, tunanganmu menjadi inspirasiku. Apa ya? Coba bapak-bapak supir, kalian tulislah di belakang truk itu yang membangkitkan amal soleh, supaya supir di belakang itu melihat. Yang kaya dia baca, ingat mati. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ni'mah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina